Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat tani se-Indonesia? Jumpa dengan kita lagi, Sendang Tani Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang benih-benih tanaman, terutama benih-benih hortikultura yang dalam hal ini adalah benih-benih semangka ya. Kami akan menjelaskan kenapa Bapak Ibu semua ketika habis menyemai benih itu bungkusnya atau packingnya ini harus disimpan sampai nanti masa panen tiba ya. Kenapa? Ada alasannya. Sebelumnya silakan like video ini dan subscribe channel kita. Semoga kita bisa menambah video-video lagi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Alasan pertama yaitu Bapak Ibu kan telah membeli benih ini lewat toko pertanian. Karena Bapak Ibu telah membeli benih ini dan juga benih ini dilindungi oleh garansi resmi dari perusahaan, maka garansi itu akan berlaku jika buktinya atau packingnya dalam hal ini itu masih ada. Karena begini, karena di packing ini sudah dijelaskan dari perusahaan seperti tertulis di sini ya, ketentuan jaminan. Perusahaan memberikan jaminan atas mutu benih sesuai standar pemerintah. Tanggung jawab perusahaan adalah sebatas pada jumlah atau harga benih yang dibeli dan tidak termasuk biaya-biaya lainnya. Maksudnya sebatas pada jumlah benih, yaitu ketika misalnya Bapak Ibu di sini tertulis angka kemasan 20 gram ya, 20 gram, tetapi kok dalam kenyataannya isinya kalau kita timbang cuma 10 gram, maka Bapak Ibu bisa mengajukan komplain ke perusahaan. Kemudian jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya tadi yang pertama jumlah benih tidak sesuai, kemudian daya tumbuhnya ini minimal 90% seperti ini ya. Tapi misalnya daya tumbuhnya itu di bawah 90% atau bahkan tidak tumbuh sama sekali, maka nanti yang dari pihak perusahaan akan mengganti biaya seharga Bapak Ibu bayarkan kepada toko tersebut. Dan tidak termasuk biaya lainnya. Artinya begini, jika Bapak Ibu dalam proses budidayanya itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tanaman, misalnya tanaman gagal panen atau tanamannya terkena penyakit yang parah, itu perusahaan biasanya tidak akan mengganti biaya-biaya yang terjadi selama proses budidaya tersebut, kecuali begini, kecuali kok tanaman atau buahnya itu tidak sesuai dengan varietas atau tidak sesuai dengan crop yang tertera di packing ini ya. Misalnya Bapak Ibu ini kan beli benih semangka Inul merah, kemudian Bapak Ibu tanam di lahan. Alhamdulillah kok ketika berbuah
itu yang keluar bukan semangka inul merah, tapi yang keluar itu semangka inul kuning. Nah, jadi dagingnya warna kuning. Dan berarti perusahaan melakukan kesalahan. Kalau seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan komplain ke perusahaan, dan perusahaan akan mengecek ke lapangan dan apa yang terjadi. Maka insya Allah nanti akan diganti biaya-biaya yang telah terjadi tersebut. Ya. Kemudian seperti ini lagi ya. Di sini misalnya ini ya, misalnya tertulis masa berlaku label bulan 3 tahun 2023. Nah, artinya kalau sebelum tanggal ini perusahaan menjamin bahwa kualitas dan daya tumbuh dari benih ini masih terjamin sesuai dengan apa yang tertulis di bungkus ini. Akan tetapi jika terjadi sesuatu dengan daya tumbuhnya itu, maka nanti pihak perusahaan akan mengecek apa yang Bapak Ibu lakukan selama penyimpanan benih tersebut. Karena kenapa? Karena seperti di sini tertulis ketentuan jaminan ini ya. Ini salah satunya adalah hindari dari sinar matahari langsung atau temperatur yang tinggi. Kemudian yang terakhir, simpan bungkus ini untuk standar jaminan layanan kami. Nah, seperti poin ketiga ini, kalau Bapak Ibu menyimpan benih ini di tempat terbuka, terutama di tempat yang kena sinar matahari langsung, itu saya jamin daya tumbuhnya pasti lama-kelamaan akan drop. Nah, hal seperti itu tidak masuk dalam jaminan perusahaan. Kemudian alasan kedua kenapa Bapak Ibu harus menyimpan bungkus benih, yaitu alasan cukup sederhana sih. Bapak Ibu nanti ketika suatu saat atau musim berikutnya itu mau tanam lagi dan kepengen dengan varietas yang sama, maka Bapak Ibu ke toko tinggal ngasih contoh, bawa bungkusnya ke toko, Pak saya beli benih seperti ini, gitu. Kenapa harus disimpan benih bungkusnya ya? Tuh. Oke, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa Bapak Ibu ketika membeli benih-benih tanaman, terutama benih horti ya, atau benih padi dan benih lainnya, itu usahakan membeli benih-benih yang sudah terdaftar resmi di pemerintah di negara, atau dalam hal ini sudah memiliki nomor LSSM BTPH ini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek nanti di lembaga LSSM BTPH ini akan keluar nomor pendaftaran dari benih ini, dan itu terdaftar juga atas nama benihnya, bukan perusahaannya. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya mencari dengan kata kunci Red Dragon, nanti di situ akan keluar nama Red Dragon dan juga nomor pendaftarannya. Berarti benih ini sudah terdaftar resmi di perusahaan. Dan kebetulan benih-benih yang kami jual di toko kami pun, di toko Sendang Tani juga semua sudah terdaftar di negara. Seperti ini contohnya benih semangka Redin juga sudah terdaftar, ini ada nomor LSSM BTPH nomor 03 ini ya. Ini kemudian juga ini juga seperti semangka Bonita dari Bintang Asia ini juga sudah terdaftar ini nomor 10 LSSM BTPH ini. Oke, untuk kali ini cukup
Demikian yang bisa kami sampaikan. Di video-video berikutnya kita akan membahas hal-hal yang penting dan bisa membantu Bapak Ibu dalam berbudidaya tanaman. Semoga lancar dan semoga sukses usahanya. Ikhtiar dan tawakal harus Bapak Ibu selalu tekankan dalam berbudidaya sehari-hari. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.